Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi isu-isu administrasi publik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Secara sederhana, materi ini membahas bagaimana administrasi publik berkembang dari sekedar urusan birokrasi dan pelayanan menjadi bagian penting dari kekuatan negara. Pada pertemuan ini, pembahasan utamanya adalah Evolution of Public Administration Paradigms. Pada awalnya, administrasi publik sangat dipengaruhi oleh model birokrasi Max Weber. Dalam model ini, birokrasi bekerja berdasarkan aturan, hierarki, pembagian tugas, dan profesionalisme. Model ini penting karena negara membutuhkan keteraturan agar pemerintahan dapat berjalan stabil. Namun, birokrasi klasik juga memiliki kelemahan karena terlalu menekankan aturan dan prosedur. Birokrasi sering dianggap lambat, kaku, dan kurang responsif. Masyarakat berubah cepat, tetapi birokrasi seringkali terlalu lamban. Kemudian muncul New Public Management. Pendekatan ini mendorong pemerintah agar bekerja lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah diminta meningkatkan kualitas pelayanan, mengukur kinerja, dan menggunakan sumber daya secara lebih hemat. Pendekatan ini membawa manfaat dalam meningkatkan efisiensi, tetapi juga memiliki kelemahan karena masyarakat tidak bisa hanya dianggap sebagai pelanggan. Masyarakat adalah warga negara yang memiliki hak dan kepentingan publik. Setelah itu, berkembang New Public Governance. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak lagi bekerja sendiri. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, dan berbagai aktor lainnya. Negara berperan sebagai pengarah dan pengelola kerjasama agar berbagai pihak dapat bergerak menuju tujuan bersama. Perkembangan berikutnya adalah Strategic Statecraft. Dalam pendekatan ini, administrasi publik tidak lagi hanya dilihat sebagai urusan kantor pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari strategi besar negara. Birokrasi harus mampu mendukung kekuatan negara dalam bidang ekonomi, diplomasi, keamanan, teknologi, dan ketahanan sosial. Pada pertemuan kedua, pembahasan utamanya adalah State Capacity and Strategic Governance. Kapasitas negara berarti kemampuan negara untuk menjalankan kebijakan secara nyata. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki banyak aturan, tetapi negara yang mampu melaksanakan aturan tersebut dengan efektif. Kapasitas negara mencakup kemampuan mengumpulkan sumber daya, kemampuan mengelola administrasi, kemampuan melaksanakan program, serta kemampuan menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Jika kapasitas ini lemah, kebijakan yang baik sekalipun bisa gagal saat dilaksanakan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa tata kelola pemerintahan tidak sama dengan demokrasi. Demokrasi berkaitan dengan legitimasi politik, sedangkan tata kelola pemerintahan berkaitan dengan kualitas institusi. Artinya, pemerintahan yang demokratis tetap membutuhkan birokrasi yang profesional, hukum yang kuat, dan kebijakan yang konsisten. Bagi Indonesia, kapasitas negara menjadi hal yang sangat penting. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi, tumpang tindih kewenangan, fragmentasi kelembagaan, dan pengaruh elit. Karena itu, Indonesia membutuhkan birokrasi yang lebih strategis, bukan hanya administratif. Pada pertemuan ketiga, pembahasan utamanya adalah Bureaucratic Reform and Administrative Modernization. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengganti aturan atau struktur organisasi. Reformasi harus mengubah cara kerja, budaya organisasi, dan pola pikir aparatur. Birokrasi modern harus mampu bekerja lebih cepat, lebih adaptif, dan lebih berorientasi pada hasil. Aparatur tidak cukup hanya menjalankan prosedur, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah publik. Inilah perubahan penting dari birokrasi yang hanya patuh aturan menuju birokrasi yang berorientasi pada misi. Masalah yang sering muncul dalam reformasi adalah kesenjangan implementasi. Banyak reformasi terlihat bagus dalam dokumen, tetapi tidak berjalan baik di lapangan. Penyebabnya bisa jadi karena resistensi birokrasi, lemahnya pengawasan, kurangnya kemampuan pelaksana, atau perubahan arah kebijakan akibat pergantian pemimpin.
Karena itu, reformasi birokrasi harus dilihat sebagai perubahan perilaku institusi, bukan sekedar perubahan regulasi. Reformasi yang berhasil adalah reformasi yang benar-benar mengubah cara birokrasi bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada pertemuan keempat, pembahasan utamanya adalah Digital Government and Platform Governance. Pemerintahan digital bukan hanya membuat aplikasi atau laman layanan. Pemerintahan digital adalah perubahan cara negara bekerja dengan menggunakan data, teknologi, dan sistem yang terintegrasi. Dalam pemerintahan digital, layanan publik harus mudah diakses, cepat, saling terhubung, dan berbasis data. Data menjadi penting karena membantu pemerintah memahami masalah, membuat keputusan, dan memantau hasil kebijakan. Tata kelola berbasis platform menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjadi penghubung antara masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan organisasi sosial. Melalui ekosistem digital, berbagai pihak dapat ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah publik. Namun, pemerintahan digital juga memiliki resiko. Ada resiko serangan cyber, kebocoran data pribadi, kesenjangan akses teknologi, dan ketergantungan kepada perusahaan teknologi besar. Karena itu, negara harus memperkuat kedaulatan digital agar mampu mengontrol data, infrastruktur digital, dan keamanan cybernya sendiri. Pada pertemuan kelima, pembahasan utamanya adalah Integrity and Anti-Corruption as Strategic Imperatives. Materi ini menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan moral atau hukum, tetapi juga persoalan strategis negara. Korupsi dapat melemahkan kapasitas negara, merusak pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketika korupsi terjadi, anggaran tidak digunakan secara optimal, kebijakan menjadi tidak tepat sasaran, dan kualitas pelayanan publik menurun. Korupsi juga dapat membuat birokrasi tidak profesional karena keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menangkap pelaku. Pemerintah perlu membangun sistem yang mencegah korupsi sejak awal. Misalnya melalui transparansi, pengawasan independen, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sistem merit, perlindungan pelapor pelanggaran, dan budaya integritas. Integritas menjadi modal penting bagi negara. Negara yang berintegritas akan lebih dipercaya masyarakat, lebih kuat menghadapi krisis, dan lebih mampu menjaga kepentingan nasional. Pada pertemuan ke-6, pembahasan utamanya adalah Policy Design and Implementation Failures. Materi ini menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang terlihat baik secara konsep, tetapi gagal saat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa membuat kebijakan saja tidak cukup. Negara juga harus mampu menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik harus dirancang berdasarkan pemahaman masalah, analisis alternatif, dan pertimbangan dampak. Namun, pelaksanaan kebijakan jauh lebih rumit karena melibatkan banyak aktor kepentingan dan tahapan. Kegagalan implementasi dapat terjadi karena koordinasi yang lemah, kemampuan pelaksana yang terbatas, tumpang tindih kewenangan, perubahan prioritas politik, dan lemahnya pengawasan. Karena itu, administrasi publik modern harus memperhatikan bukan hanya kebijakan apa yang dibuat, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada pertemuan ke-7, pembahasan utamanya adalah Network Governance and Public-Private Partnerships. Saat ini, masalah publik semakin kompleks. Pemerintah tidak selalu memiliki semua sumber daya, modal, teknologi, dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lembaga lainnya. Tata kelola jaringan berjalan karena adanya saling ketergantungan. Pemerintah memiliki kewenangan, sektor swasta memiliki modal dan inovasi, sedangkan masyarakat sipil memiliki pengetahuan lokal dan kedekatan dengan masyarakat. Namun,
Kerjasama hanya berhasil jika ada kepercayaan antar aktor. Kemitraan pemerintah dengan swasta dapat membantu mempercepat pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Namun, kemitraan ini juga memiliki resiko jika tidak diatur dengan baik. Sektor swasta bisa terlalu mengejar keuntungan, akuntabilitas bisa melemah, dan kepentingan publik bisa terabaikan. Karena itu, kemitraan pemerintah dengan swasta harus memiliki kontrak yang jelas, pembagian risiko yang adil, transparansi, dan pengawasan yang kuat. Dalam tata kelola jaringan, negara tidak boleh melemah. Negara justru harus menjadi pengarah, fasilitator, dan pengelola kerjasama agar kepentingan publik tetap menjadi tujuan utama. Sebagai kesimpulan, materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 menunjukkan bahwa administrasi publik terus berkembang. Administrasi publik tidak lagi hanya membahas birokrasi dan pelayanan, tetapi juga kapasitas negara. Reformasi birokrasi, pemerintahan digital, integritas, implementasi kebijakan, dan kolaborasi lintas aktor. Negara modern harus mampu bekerja secara efektif, adaptif, digital, berintegritas, kolaboratif, dan strategis. Negara yang berhasil bukan hanya negara yang memiliki banyak regulasi, tetapi negara yang mampu mengubah kebijakan menjadi nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.